Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi merancang media pembelajaran dengan kode unit kompetensi N78SPS02.021.2. Oke, dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten menyusun strategi pembelajaran yang optimal. Saat melaksanakan pelatihan, pernahkah Anda mengalami kebingungan karena tidak adanya media pembelajaran? Contohnya, seperti Anda harus menjelaskan gambar atau grafik, tetapi Anda tidak punya gambar ataupun grafik tersebut. Keadaan ini membuat pembelajaran tidak optimal. Maka dari itu, merancang media pembelajaran diperlukan agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar, mudah, efektif, dan efisien. Sebelum lebih lanjut, Anda harus memahami terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat, bahan, maupun cara yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar tersebut. Jadi, bagaimana cara merancang media pembelajaran? Sobat Kompeten, merancang media pembelajaran dimulai dengan melakukan desain serta validasi pembelajaran. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika mendesain media dan memvalidasi suatu strategi untuk media pembelajaran, yaitu dimulai dengan menganalisa kebutuhan, terus merumuskan strategi, dan validasi strategi untuk pengembangan media pembelajaran. Hal terpenting dalam menganalisa desain program pelatihan di sini adalah mencari tahu akan kebutuhan alat, bahan, dan cara untuk menyampaikan informasi pembelajaran. Setelah melakukan desain dan validasi, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah menentukan rumusan strategi media pembelajaran. Yang dimaksud dengan rumusan strategi di sini adalah bagaimana menentukan bentuk media pembelajaran yang cocok dengan cara belajar yang lebih optimal. Menurut Saldino dan kawan-kawan, strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu Teacher Center Strategy dan Student Center Strategy. Teacher Center Strategy sendiri adalah strategi yang berpusat pada guru, seperti ceramah, tutorial, dan bimbingan. Sedangkan Student Center Strategy adalah strategi yang berpusat kepada siswa, seperti diskusi, games, dan pembelajaran kooperatif. Setelah Anda merumuskan strategi, langkah selanjutnya adalah memilih media pembelajaran. Memilih media pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menginventarisasi materi pembelajaran yang ada berdasarkan jenis dan fungsi. Kedua, memilih metode pembelajaran sesuai dengan tujuan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam rangka menginventarisasi materi pembelajaran, Anda harus mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Berikut ini adalah jenis-jenis materi pembelajaran. Kita mulai dari fakta. Fakta merupakan segala jenis dan bentuk kenyataan yang berupa objek, kejadian, nama, maupun hal lainnya di dalam bentuk sebuah kejadian yang real. Konsep. Konsep adalah hasil dari definisi pemahaman, pemikiran yang telah terbentuk dalam pengertian materi pembelajaran. Berikutnya, prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang telah disusun secara sistematis dalam melakukan sebuah aktivitas dan juga dikatakan sebuah kronologi dari sistem pembelajaran. Selanjutnya, Anda juga perlu melakukan identifikasi sumber belajar. Identifikasi sumber belajar bertujuan untuk memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama atau terstandar
kepada peserta pelatihan. Misalnya, sebuah materi pembelajaran boleh digunakan berulang kali oleh si pelajar tanpa merusak isi dan kandungan asalnya. Belajar berulang kali akan membantu peserta pelatihan membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang suatu konsep ataupun prinsip. Adapun sumber-sumber belajar dapat berupa pesan seperti ide, fakta, data, ajaran, informasi, dan lainnya. Orang seperti instruktur, guru, dosen, dan lainnya. Bahan seperti buku teks, modul, transparansi, dan lainnya. Alat seperti proyektor, komputer, SD player, dan lainnya. Teknik seperti praktikum, demonstrasi, diskusi, dan lainnya, serta lingkungan seperti gedung, kebun, pasar, dan lainnya. Langkah selanjutnya adalah memahami daya serap. Kemampuan peserta pelatihan untuk menyerap pengetahuan dari sumber ajar sering disebut sebagai daya serap. Menurut Shelter, seseorang akan menyerap masukan melalui panca inderanya. Tapi perlu diingat bahwa manusia mempunyai presentasi respon yang berbeda. Presentasi tersebut menunjukkan tingkat pengetahuan yang akan disimpan dalam memori otak manusia. Agar dapat membuat urutan materi yang diajarkan, seseorang instruktur harus memahami beberapa hal seperti ciri dan isi pembelajaran, prinsip pemilihan isi materi, taksonomi Bloom mengenai kecakapan belajar dari peserta. Materi pelatihan harus dirancang menurut prinsip-prinsip belajar dengan urutan yang tepat, yakni dari materi yang mudah menuju materi yang sulit, dari materi yang bersifat harus dikuasai menuju materi yang sebaiknya diketahui, dari materi yang sederhana menuju materi yang kompleks, dari materi yang nyata menuju materi yang abstrak, dan dari materi yang menyeluruh menuju materi yang rinci sehingga dapat diambil kesimpulannya. Sobat kompeten, kegiatan terakhir adalah mengembangkan media cetak non-projectable dan projectable. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu mendesain media berdasarkan strategi dan rencana umum untuk pengembangan media, mengembangkan hasil desain media pembelajaran sesuai dengan tujuan latihannya. Kedua, kegiatan tersebut di atas menjadi bagian dalam pengisian form metrik strategi pembelajaran. Sekian video penjelasan tentang merancang media pembelajaran. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, sobat kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, ataupun bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.